Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Selamat datang kembali di channel Guru Matika. Aku adalah guru matematika Madrasah Aliyah Negeri di Sumatera Barat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kesamaan dua matriks. Adapun yang dibahas yaitu pengertian kesamaan dua matriks, contoh kesamaan dua matriks, menentukan nilai yang tidak diketahui dari kesamaan dua matriks, serta kesamaan matriks dan transpos matriks. Sebelum kita menyaksikan video tentang ini, jangan lupa subscribe channel Guru Matika. Pertama, pengertian kesamaan dua matriks. Kenapa dua matriks dikatakan sama? Dua matriks dikatakan sama jika ordo dan elemen yang seletak sama. Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan syarat kesamaan dua matriks. Yang pertama, ordonya sama. Yang kedua, elemen seletak sama. Apa itu ordo? Ordo yaitu banyak baris dikali banyak kolom. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan ordo, kalian bisa lihat di video sebelumnya dan juga di link deskripsi dari video ini. Contoh soal kesamaan dua matriks. Carilah pasangan matriks yang sama. Ini ada matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks B. Kita lihat pada slide sebelumnya bahwa dua matriks dikatakan sama jika ordonya sama, elemen seletak sama. Jadi yang pertama harus kita periksa yaitu ordo. Untuk yang A, ordo yaitu banyak baris dikali banyak kolom. Dan kita hitung barisnya. Barisnya berarti ada 1, 2. Berarti barisnya ada 2, kemudian kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Kemudian untuk matriks B, kita periksa juga ordonya banyak baris. 1, 2. Berarti barisnya ada 2, kemudian banyak kolomnya. 1, 2, 3. Artinya ordonya yaitu 2 dikali 3. Kemudian untuk matriks C, kita periksa juga ordonya banyak baris. 1, 2. Kemudian banyak kolomnya. 1, 2. Berarti ordo matriks C yaitu 2 kali 2. Kemudian untuk matriks D, ordonya 1, 2, barisnya ada 2. 1, 2, kolomnya ada 2. Berarti ordonya juga 2 kali 2. Jadi untuk sementara kita lihat ordo yang sama dulu. Berarti matriks A sama dengan matriks B, kemudian matriks C sama dengan matriks D untuk sementara ya. Kemudian kita lihat elemen seletaknya lagi. Jika kita periksa elemen seletaknya, dapat kita simpulkan A sama dengan B, C tidak sama dengan D. Kenapa? Kenapa A sama dengan B? Dapat kita lihat ini. A di sini min 3, di B juga min 3. Kemudian di sini min 2, di bawahnya juga min 2. Kemudian ini 4. Ini 8/2 ini kan sama dengan 4. Ini min 1 juga min 1, 8 di sini juga 8, 5 di sini juga 5. Jadi A sama dengan B. Kenapa C tidak sama dengan D? Kita lihat elemen seletaknya. Ini min 1 sama min 1. Ini 5 sama 5. 3 sama 3. Ini min 2. Ini 2. Jadi untuk elemen seletak di baris 2 kolom 2 matriks C beda dengan baris 2 kolom 2 matriks D. Sehingga dapat disimpulkan hanya A sama dengan B. Contoh soal kesamaan dua matriks untuk yang kedua. Carilah nilai A, B, C, dan D yang memenuhi persamaan matriks berikut. Nah, ini matriksnya. Dari soal dapat kita lihat, katanya persamaan matriks. Artinya, matriks yang di kiri ini sudah sama dengan matriks yang di kanan. Ya, berarti cuman kita tugasnya membandingkan mana elemen yang seletaknya lagi. Mari kita lihat. Untuk elemen yang seletak, yang pertama kita lihat untuk nilai A. Di mana yang terdapat nilai A? Berarti di 2A. Ya, di 2A. Kita lihat yang di kanan. Mana yang letaknya sama dengan 2A? Yaitu min 6. Ya, berarti dapat kita tulis
2A sama dengan min 6. Gimana cara mencari A? Kuncinya seperti ini. Kalau dia sebagai koefisien atau yang berada di dekat dengan huruf, berarti dia menjadi pembagi. Ya, berarti jadinya A sama dengan min 6. Di sini negatif dibagi A sama dengan min 6/2. Ya, ini di sini negatif dibagi positif, dapatnya negatif. Dapat A sama dengan min 3. Kemudian kita lihat untuk kita cari nilai B. Di mana yang terdapat nilai B? Berarti di sini terdapat nilai B di min 3B. Ya, min 3B di mana yang sama dengan yang di kanan, yaitu di 6. Ya, dapat kita tulis min 3B sama dengan 6. Kemudian gimana cara mencari B? Sama seperti sebelumnya ya. Kalau dia sebagai koefisien atau yang berada di dekat huruf, berarti dia menjadi pembagi. Ya, dapat B sama dengan 6 per min 3. Di sini positif dibagi dengan negatif. Dapatnya negatif. Berarti dapat B sama dengan min 2. Kita cari nilai C lagi. Gimana cara mencari nilai C? Kita lihat di mana yang terletak huruf C. Berarti di sini ya, 3C tambah 1 sama dengan mana yang di kanan letaknya sama, berarti 4. Ya, dapat kita tulis 3C tambah 1 sama dengan 4. Apa bedanya dengan sebelumnya? Di sini bedanya ada terdapat huruf, ada terdapat angka saja atau konstanta. Jadi kuncinya huruf kita biarkan aja di kiri, selain huruf kita pindahkan ke kanan. Berarti kita pindahkan satu ini ke kanan dulu menjadi kurang. Ya, berarti jadinya 3C sama dengan 4 kurang 1. Dapatnya 3C sama dengan 3. Berarti seperti sebelumnya, kalau dia sebagai koefisien dari huruf, berarti dia menjadi pembagi. Ya, berarti C sama dengan 3/3. Dapat C sama dengan 1. Ya, kemudian untuk nilai D, kita cek di mana letak terdapat nilai D. Itu min 2D tambah 3. Mana teman yang di kanan yang sama letaknya? 7. Ya, berarti dapat kita tulis min 2D tambah 3 sama dengan 7. Dengan cara yang sama seperti mencari nilai C, biarkan huruf D di kiri, selain huruf D kita pindahkan ke kanan. Berarti pertama kita pindahkan yang 3 ke kanan dulu, jadi kurang ya. Berarti dapatnya min 2D sama dengan 7 kurang 3. Dapat min 2D sama dengan 4. Berarti yang berada dekat huruf D kita pindahkan sebagai pembagi. Berarti D sama dengan 4 per min 2. Positif bagi negatif, negatif. Dapat D sama dengan min 2. Nah, contoh soal yang ketiga yaitu contoh kesamaan dua matriks dan transpos matriks. Pada video sebelumnya kita juga sudah belajar transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Yaitu baris dirubah menjadi kolom. Kita lihat soalnya. Tentukan nilai Z jika diketahui A transpos sama dengan B pada matriks berikut. Dah, ini matriksnya. Dah, berarti kalau A transpos sama dengan B, berarti kita cari transpos A kayak mana? Berarti A transpos seperti ini ya. Dari mana kita dapat baris dirubah jadi kolom? Kita lihat ini baris 1 3 min 4 berubah jadi kolom 1. Kemudian baris 2 7 3Z berubah menjadi kolom 2. Kemudian baris 3 6 min 3 berubah menjadi kolom 3. Kalau udah kita transposkan, baru kita samakan dengan B lagi. Menjadi seperti ini. Udah, A transpos sama dengan B. Berarti ini matriksnya. Udah, ditanya Z. Berarti kita lihat mana yang mengandung Z. Nah, ini ya, 3Z. Mana yang sama di kanan letaknya? Ya, min 15. Berarti dapat kita tulis 3Z sama dengan min 15. Gimana cara mencari Z? Kalau dia sebagai, ini namanya 3 ini sebagai koefisien,
dari variabel Z, berarti dia menjadi pembagi dari min 15 ya. Berarti dapatnya Z sama dengan min 15 per 3. Ini negatif dibagi dengan positif. Negatif dibagi positif dapat negatif ya. Berarti dapat Z sama dengan min 5. Sekian dulu video tentang kesamaan dua matriks. Jangan lupa subscribe channel Guru Matika. Kemudian jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan komentarnya di kolom komentar. Selain itu, lihat pada deskripsi video ini untuk materi tentang matriks sebelumnya. Demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.